Iman. Apa itu? Iman adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata kita. Mata kanan tidak bisa melihatnya. Loh, itu berdasarkan kepercayaan di dalam hati. Misalnya, kita berkata, ya Tuhan, jika Engkau berkenan, maka Engkau dapat menghidupkan kembali putriku. Kemudian Tuhan berkata, aku sangat berkenan. Yarrow, bangkitkan kembali putrimu. Putri kecil Yarrow pun bangkit dari tempat tidurnya. Jadi, dengan mata telanjang, kita tidak bisa melihat kuasa besar Tuhan. Di dalam putri Yarrow, mata kanannya tidak tampak. Loh, mata kita tidak memiliki kemampuan seperti itu. Betul, kan? Seandainya dengan melihat Tuhan, kuasa besar seperti itu bisa masuk. Apakah kita masih membutuhkan iman? Maka iman tidak diperlukan lagi. Jika mata kita bisa melihat babi, maka mata pun akan terbuka. Lalu, ketika itu terlihat, kuasa besar Tuhan masuk ke dalam putri Yarrow. Kemudian, dia langsung hidup kembali. Loh, lalu, wajah putri Yarrow pun tampak masuk ke dalam dirinya. Kemudian, jika ia hidup kembali, maka tidak perlu lagi bukti nyata. Namun, karena mata kita tidak bisa melihat, maka dengan apa yang tidak tampak itulah kita beriman. Itulah iman, saudara-saudara. Sudah siap beriman, kan? Sungguh, semua yang kita lakukan adalah dilakukan berdasarkan apa yang tidak terlihat oleh mata. Lalu, dengan penuh iman, kita percaya, loh, jika mata semuanya dapat melihat, maka itu tidak disebut iman. Itu pun tidak disebut iman, kan? Mata bisa melihat. Apa yang tampak adalah nyata. Sedangkan apa yang didengar itu bisa menipu. Maka, tidak perlu iman lagi. Kalau apa yang tampak dijadikan patokan, maka itu seperti pandangan duniawi. Kita memang tidak melihat dengan mata. Tidak melihat apa-apa. Tetapi kita percaya dengan hati yang beriman. Maka, kita berbahagia. Artinya, meskipun mata tidak melihat, kita tetap percaya. Maka, kita berbahagia. Mari kita ambil sebuah contoh. Yaitu sebuah kesaksian nyata pada siang hari ini. Jika itu benar, sekitar setengah jam yang lalu, setelah ibadah pujian kita selesai. Kemudian, ketika memanggil saudari-saudari, mereka dengan wajah yang sangat bingung berkata, saudara-saudara, otak saya seakan tertutup sesuatu. Seperti diliputi oleh lapisan pasir. Kemudian, semuanya menjadi samar. Dan mata juga tidak bisa melihat dengan jelas. Otak pun tampak tidak jernih. Sangat lesu dan berat. Lalu, tolong doakan saya. Kemudian, saudara berkata, saudari, apakah kamu percaya pada kuasa Tuhan? Dia menjawab, percayalah. Apakah kamu percaya? Benarkah kamu percaya? Anggaplah bumi ini sebagai debu. Loh, masalah kecil saudari ini bahkan sepele seperti debu. Bukan karena aku, tapi bagaimanapun, apakah kamu percaya? Aku percaya, dan kemudian, kita berdoa bersama-sama. Dan dia langsung menjadi benar-benar terang. Seluruh isi otaknya pun menjadi jernih sepenuhnya. Ini adalah nyata. Semuanya karena iman yang diperoleh. Loh, saudara-saudara, percayalah bahwa kami telah berdoa kepada Tuhan agar, dengan kuasanya, dapat mengatasi kebingungan dalam pikiran, rasa sakit di mata, dan kelelahan. Semuanya dapat diperbaiki, menjadi jelas dan terang. Apakah hal itu mungkin dilakukan? Tentu saja bisa, kan? Bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Kita setiap hari mengajarkan kebenaran, yakni berbicara tentang iman. Mengapa kita lemah? Karena, jika hanya bergantung pada diri sendiri, pasti kamu akan lemah. Apakah kekuatan kita mampu mengangkat 1000 jin? Kita tidak mampu mengangkatnya. Bahkan 1000 jin saja, akan menghancurkan kita. Sangat berat untuk diangkat. Tapi bisakah kekuatan Tuhan mengangkat seluruh alam semesta? Benarkah bisa? Haruskah kita percaya? Kekuatan Tuhan, satu kalimat dari Tuhan. Semua makhluk di alam semesta. Sekarang Tuhan, Kristus, menahan seluruh alam semesta dengan firman-Nya. Katakanlah semua makhluk di alam semesta. Sekarang bertahan untuk sementara waktu. Hingga saat alam semesta hancur. Aku akan memerintahkan kehancuran itu. Hanya satu kalimat. Semua makhluk tetap ada. Ingat, hanya satu perintah. Semua makhluk harus dihancurkan. Itulah iman kita. Ini berarti iman kita tidak terlihat oleh mata. Iman adalah percaya dalam hati. Maka iman itu diperoleh. Jadi malam ini, Sibo juga merasa sangat lelah. Kepala terutama bagian belakang terasa sakit. Mata juga agak bengkak dan mengantuk. Aduh, berdoa rasanya tidak berhasil. Harus punya iman, harus punya iman, harus punya iman. Dan tanpa sadar semua kepenatan di otak itu. Mata mengantuk. Tersenyum semuanya hilang. Tidak bisa ditemukan. Tidak tahu kemana hilangnya. Karena kekuatan siapa yang masuk ke dalam? Kekuatan Tuhan. Benar-benar kalau percaya, pasti didapatkan. Sibo juga percaya. Pastinya apapun bisa didapatkan. Sekarang kita harus percaya dengan iman yang besar. Katakan kita percaya bisa membawa kembali sebuah bangsa besar ke rumah. Iman saudara-saudari terus bertambah besar. Kemudian saat kita berdoa dan memberkati malam ini. Saat berdoa dan memberkati satu persatu saudari. Wow, saudari Zhao berkata. Katanya, untuk saudari Gao yang berkata, Bapa, anak dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat dan kecerdasan. Kuasa pujian. Karunia pujian diberikan kepada saudari Gembala. Kemudian ada saudari lainnya juga berkata untuk saudari Zhao NJ. Ya, setiap saudari berkata harus diberikan kepada mereka.
Dengan begitu mereka tidak lagi mengantuk. Saudara-saudari, percaya tidak? Mereka berkata hai. Juga untuk saudari Zhao Wen atau saudari Slan. Apakah dengan berkata seperti itu mereka akan mendapatkan? Dapat, benar-benar dapat. Jika percaya, pasti didapatkan. Iman itu, percaya dan pasti didapatkan. Karena yang kita percayai yang memberikan kita semua itu adalah Kristus. Kita mendapatkannya karena Dia. Percaya kepadanya berarti Dia memberikannya. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan,